Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa qidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari beberapa lembaran yang saya bagikan dalam satu bundle 10 halaman, barangkali ada di bawahnya dan kita tiap perlu mengisi bawah. Tepatnya yang belum kita kaji atau bahas halaman 8 tentang fil madimu dari amat sudah ya. Halaman 8 sudah pernah dikenalkan ya. Halaman 8 dari lembaran 1 bundle 10 halaman sudah pernah dikenalkan ya. Dan ini kita latihannya halaman 8 kita buka sambil buka ayatnya. Ayatnya kita buka dulu dari Al-Baqarah visualnya, tepatnya melanjutkan dari yang lalu. Hari ini masuk ke ayat 197. Dari satu halaman ini yang kita temukan kata yang berjenis fi'il, kita bahas. Hari ini khusus bahas fi'il. Nemu fi'il madhi, kita cari bagaimana bentuk mudhari'nya. Kalau nemu mudhari', kita cari bagaimana bentuk atau bunyi fi'il amarnya. Kita dulu Al-Baqarah 197. Pertama, saya artikan dulu yang berwarna merah dari tanda di layar ini. Berwarna merah. Ini yang layar sebelah kanan ini ada kurang ya warnanya, jadi tidak tahu mana merah mana hitam. Pertama, saya lihat dulu lafaz yang berbunyi ma'lumatun. Ma'lumatun artinya yang diketahui atau yang dimaklumi. Karena lafaz ma'lumat, ma'lum, harap ma'lum ini dari kata bahasa Arab. Dari fi'il, namanya fi'ilnya berbunyi alima. Kalau alima mengetahui, kalau maklumun diketahui. Jadi harap maklum berarti harap diketahui. Jadi istilah harap maklum, apa maklum itu? Sekedar untuk diketahui. Maklumatun yang diketahui. Ini jamak, tanda jamaknya adalah huruf taknya buka seperti ini. Kalau tak marbutoh taknya bulat, bentuk tunggal, taknya buka bentuk jamak. Maklumatun yang diketahui. Kalau dirangkaikan al-haju asyurun maklumatun, haji adalah al-asyurun maklumatun. Al-haju haji atau ibadah haji atau berhaji. Al-haju asyurun maklumatun. Peribadatan haji atau jabal berkunjung ke Baitullah itu asyurun maklumatun, di beberapa bulan. Syahrun ini bentuk 1 bulan. Syahrun 1 bulan. Di Al-Quran zamannya syahrun alias bulan-bulan atau beberapa bulan. Ada 2 lafaz. Yang pertama berbunyi asyurun, beberapa bulan. Asyurun. Yang kedua berbunyi syuhurun. Sama syuhurun, asyurun sama artinya bulan-bulan atau beberapa bulan. Bedanya kalau asyurun bulan pengertian jumlahnya. Nah, kalau syuhurun bulan-bulan pengertian lamanya. Al-hajju asyurun ma'lumatun.
haji adalah dalam kurung adalah beberapa bulan yang diketahui. Pelaksanaan ibadah haji diberlakukannya beberapa bulan yang diketahui. Kalau secara bahasa haji atau haji artinya berkunjung. Jadi jadwal berkunjung ke Baitullah itu ada di Asyurul Ma'lumatun, di beberapa bulan yang diketahui. Ini apa? Sudah diketahui, sudah dimaklumi dan sudah dikenal banyak orang nama-nama bulan-bulan haji. Ada yang tahu bulan haji itu di bulan apa saja bulan haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di 3 bulan. Dimulai tanggal 1 Syawal sholat Idul Fitri sampai 10 Dzulhijjah sholat Idul Adha. Jadi 2 kali sholat Id mengawali bulan haji Idul Fitri, mengakhiri bulan haji Idul Adha. Jadi makanya punya beberapa bulan karena jumlah bulannya hampir 3 bulan. Dan karena sekarang sudah masuk bulan Muharram, berarti bulan haji sudah selesai, sudah bubar. Al-Hajju Asyurun Ma'lumatun, haji dalam beberapa bulan yang dimaklumi. Ketiga kata ini semuanya berjenis isim. Apa isim? Kata bermaksud nama atau benda. Mana cirinya? Depannya alif lam, al-hajju. Awalannya alif lam. Mana cirinya lagi? Akhirnya tanwin, asyurun ma'lumatun. Ini isim ini. Enggak ada fiilnya, enggak ada kata kerjanya. Oh, berarti bermaksud kalimat berita, memerintahkan karena berbentuk isim. Al-hajju asyurun ma'lumatun. Haji atau peribadatan haji adalah di beberapa bulan yang dimaklumi. Oke. Lanjutannya, faman farada final hajja fala rafata. Faman terdiri 2 kata dan tahu penggalannya faman 2 kata itu apa saja 2 kata. Fa ditambah man. Man kok min faman. Maka barang siapa. Masih ingat dari saja catatannya, man itu punya 3 arti di Al-Quran. Karena man artinya orang yang, man siapa yang, man barang siapa. Di ayat ini man artinya barang siapa karena ada cirinya, yakni agak jauh dikit ke kiri dirambah ke kiri ada kata fa, fala, rafata. Fa artinya maka. Oh berarti man di sini artinya barang siapa, dikarenakan di sebelah kirinya man, sebelah kiri terus kiri ada kata fa. Fa yang artinya maka. Jadi man dengan fa ini satu paket. Gara-gara ada fa maka man artinya barang siapa. Kalau fa nya saya hapus, maka man artinya siapa, yang atau orang ya. Faman maka barang siapa. Nah, ini bermaksud ya, syarat. Farada final hajja. Farad itu artinya mewajibkan. Ada kata fardu, masih ingat sholat fardu. Sholat fardu orang bilang namanya sholat wajib. Ya, farada. Jadi farad ini fi'il ya. Farada sama dengan wajaba alaikum, wajib atas kalian. Farada mewajibkan, sama dengan wajaba juga mewajibkan. Yang jadi masalah dalam bahasa Indonesia lafaz yang berbunyi wajib, wajib itu ada kata bahasa Arab wajibun, wajib. Padahal lafaz wajib dengan farada berbeda. Kata wajib dari asal kata wajaba, kalau fardu dari kata farada. Meskipun dari Indonesia, dalam bahasa Indonesia sama artinya sholat fardu, sholat wajib. Padahal lafaz wajibun dan tersendiri, wajibun wajaba, fi'ilnya wajaba, farada fardu. Ya, faman farada maka barang siapa mewajibkan. Fardu dari sholat fardu, sholat yang pengertian wajib. Fihina 2 kata ya, fi ditambah hinna. Fi di dalam, hina itu nya di dalamnya. Nya ini bagaimana kata gantinya di sini?
Hinna kembali kepada ashurun, di dalam beberapa bulan-bulan tersebut. Faman faradha, maka barang siapa mewajibkan, dalam kurung yang mewajibkan dirinya, fihinna, di dalamnya, di dalam beberapa bulan itu, mewajibkan apa? Al-hajjah, berhaji. Jadi urutan aslinya adalah, urutannya kalau ingin dinomori, dari faradha loncat ke lafaz al-hajjah. Faradha al-hajjah, mewajibkan berhaji di dalamnya, gitu aslinya. Faman faradha fihinal hajjah, maka barang siapa mewajibkan berhaji di dalamnya, mewajibkan diri maksudnya di dalamnya. Jadi start niatnya peribadatan haji, start dimulai di beberapa bulan tersebut. Al-hajjah, ketika sudah start berniat berhaji di bulan tersebut, fala rafatha, maka la rafatha, masih ingat la lam alif lam, pernah kita kenal contoh di Al-Baqarah juz 1 paling atas, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ada tahu apa sih artinya la raiba? Dzalikal kitabu, dzalika itu al-kitabu, kitab, la raiba, apa la raiba? Tidak ada keraguan. Oh, berarti la itu ada kalanya artinya tidak, kadang artinya jangan, kadang artinya tidak ada. Di sini la nya tidak ada, cirinya apa? Ketemu kata berikutnya yang huruf terakhirnya fathah. Contohnya dalam syahadat la ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La haula, tidak ada daya. La quwata, tidak ada kekuatan. Jadi la ketemu isim berikutnya akhirnya fathah, maka la nya tidak ada. Sama di sini la rafata, karena akhirnya fathahnya fathah, maka la nya tidak ada. Maksud meniadakan wujud. Fala rafata, maka tidak ada. Rafata itu dalam hal ini bermaksud sesuatu yang kotor, entah perbuatan kotor atau perkataan yang kotor, perkataan bersifat tabu atau pornografi, namanya rafata bahasa Arabnya. Fala rafata, maka tidak ada ucapan kotor atau perkataan kotor. Jadi ketika sedang pakai baju ihram berhaji, maka selama pakai baju ihram itu tidak boleh ada ucapan kotor. Fala rafata, maka tidak ada ucapan perkataan yang kotor. Wala fusuqa, dan tidak, sama di sini la yang tidak ada, cirinya apa? Karena fusuqa akhirnya fathah. Wala fusuqa, dan tidak ada kefasikan atau perbuatan fasik. Lafaz fasik dalam agama kita Indonesia belum diartikan ini fasik, karena kata fasik atau kefasikan masih dari Arab, belum diartikan. Kalau ingin tahu artinya, fasik adalah perbuatan salah yang terang-terangan, perbuatan dosa yang terang-terangan, enggak punya rasa malu ketika berdosa, namanya berbuat fasik. Wala fusuqa, dan tidak ada perbuatan fasik. Apa fasik? Perbuatan salah yang terang-terangan. Misalnya pas Ramadan terang-terangan minum depan orang, pas Ramadan puasa terang-terangan makan depan orang, namanya perbuatan fasik. Jadi perbuatan fasik adalah perbuatan dosa yang terang-terangan, terang-terangan, berani di depan orang, berani kelihatan, tidak punya rasa malu. Fasik. Kalau munafik, perbuatan dosa sembunyi. Misalnya pas Ramadan depan orang saya nggak minum, pura-pura nggak minum. Orangnya sepi, ruangan sepi, saya minum. Namanya munafik. Kenapa? Karena ketika minum nggak ketahuan orang. Kalau fasik ketika minum kelihatan orang. Ketika mencuri, ketika mau ngambil ini kepergok orang, lu diterusin, namanya fasik. Kalau munafik ketika mencuri nggak kelihatan orang, ditanyai nggak ngaku. Berbohong, dusta, nggak ngaku, berarti munafik. Perbuatan salah sembunyi. Kalau fasik, perbuatan salah terang-terangan. Ibarat siapa ketika mau mencuri, kok kepergok orang, boleh diterusin, tetap ngambil, fasik namanya. Wala fusuqa, dan tidak ada perbuatan fasik. Apa fasik? Perbuatan dosa atau salah yang berani terang-terangan. Wala jidala, sama lah di sini tidak ada ya, cirinya apa? Kata berikutnya kerana fathah, jidala diartikan perkelahian boleh. Entah perkelahian bersifat fisik maupun perkelahian sifatnya ini adu mulut atau bantah-bantahan, debat.
Wala jidala, dan tidak ada perkelahian fil haji, di dalam haji. Saya ulangi, faman, maka barang siapa, jadi aman barang siapa ketemu fa atau jauh dikit. Faman faradha, maka barang siapa mewajibkan, dalam kurung mewajibkan faradha al hajjah, mewajibkan berhaji, fihinna, di dalamnya, yaitu dalam bulan-bulan tersebut, fala rafatha, maka tidak ada perkataan kotor, wala fusuqa, dan tidak ada perbuatan fasik, wala jidala, dan tidak ada perkelahian fil haji, di dalam haji. Titik berhenti. Ini secara makna filosofi adalah barang siapa pakai baju ihram, maka Allah menancapkan 3 larangan nancap di kepala kita. 3 nancap di kepala. Fala rafatha, maka enggak ada perkataan kotor. Yang kedua nancap adalah fala fusuqa, tidak ada perbuatan fasik. Yang ketiga nancap adalah wala jidala, tidak ada perkelahian selama peribadatan haji. 3 ini. Nah, kalau sudah sholat Idul Adha selesai, tanggal 11 Idul Adha selesai, maka 3 yang nancap tadi dicabut. Nah, secara simbolis mencabut 3 rambut, mencukur. Kenapa nyukur kok minimal 3 helai? 3 larangan sudah boleh dicabut. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan, ma apa yang lo ya, taf'alu tanda kalian mana, depannya tak akan mewali. Ini kita dulu satu ayat baru kita bahas fi'ilnya. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan, sama dengan ta'malu, sama dengan taksibu, mengerjakan. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan, mana tanda kalian, tak wawali, depannya ya mereka, kalau depannya tak kalian. Apa artinya min khairin, dari kebaikan, lengkapnya dari suatu kebaikan. Isim kelahiran tanwin itu dalam terjemahannya boleh tambah kata suatu, misalnya kitabun, suatu kitab, kitabin, sebuah kitab, suatu kitab, khairin, suatu kebaikan, khairon, suatu kebaikan. Kalau isim alif lam maka tertentu, kalau tanwin maka umum, jadi tambah suatu boleh. Min khairin, dari suatu kebaikan. Ini selama ibadah loh ya, berbuat baik maksudnya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan. Ya'lamhumullahu, taf'alu tadi pelakunya kalian, depannya tak akan wawalif, sedangkan ya'lam pelakunya dia. Maksudnya dia depannya ya. Ya'lam saja artinya dia mengetahui, berhubung yang maksud dia adalah sebelah kiri terus bunyi Allah. Maka urutannya Allah dulu baru ya'lamu. Allah mengetahuinya. Jadi kalau Allah saya hapus ya'lamu, dia mengetahuinya. Jadi dia depannya ya'lamu, dia mengetahuinya. Berhubung yang maksud dia adalah Allah sebelah kiri tertulis, maka mengartikannya langsung Allah tanpa menyebut dia. Allah ya'lamu, Allah mengetahuinya. Dalam kurung tapi niscaya boleh, niscaya Allah mengetahuinya. Itunya. Nya ini bermana khairin tersebut. Jadi barang siapa orang jamaah haji berbuat suatu kebaikan, Allah mengetahuinya apa? Dinilai suatu amal, meskipun masih rencana, pada realisasi rencana. Misalnya ya Allah, Bismillah, saya pengen nanti selama haji nanti saya sana di Masjidil Haram pengen mengatamkan Quran 30 juz. Ternyata ngatam, ya sudah dinilai. Ya, niat sudah ada, sudah berusaha ngaji tiap hari Masjidil Haram. Susah khatamnya. Sudah namanya taf'al. Apa taf'al itu? Mengerjakan yang rencana. Karena di Al-Quran banyak fi'il yang mengerjakan, banyak fi'ilnya. Yang sering kita temukan fi'il yang mengerjakan, keluar ya, amila ya'malu, mengerjakan spontan. Ini spontan. Kalau fa'ala ya'malu, mengerjakannya dari ini mata palu dan ilmu yang palu ini berdasarkan rencana. Niat sudah ada, sudah rencana, sudah dikonsep, sudah diagendakan bahwa nanti selama haji begini. Ternyata nggak semuanya realisasi perbuatannya, itu dinilai kalau meskipun masih rencana. Maka berbunyi ya'lamullah, insya Allah mengetahuinya. Nggak berbunyi misalnya malaikat mengetahuinya, enggak, insya Allah mengetahuinya. Karena segala apa yang diniatkan dalam hati, getaran hati niat itu
Allah mengetahuinya. Malaikat tidak bisa mengetahuinya. Malaikat makhluk gaib, hati kita itu lebih gaib daripada malaikat, lebih gaib lagi. Berarti apa yang kita niatkan dalam hati itu, niatnya apakah murni, ikhlas apa enggak, malaikat enggak tahu. Jadi Allah yang mengetahui sendiri, mencatat sendiri. Malaikat hanya mencatat apa yang terlihat oleh mereka, apa yang perbuatan fisik kita, gerak tangan, ucapan suara. Kalau keterangan hati nggak deteksi. Dan wa ma tafalu min khairin, dan apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, ya'lamullah, niscaya Allah mengetahuinya. Berarti ini ya, meskipun artinya panjang, penggalan pertanda wakaf ini spesifik per kasus. Spesifik, kasustik maksudnya. Jadi kan maklumatun berarti tanda wakaf. Dari fama sampai fil haji tanda wakaf lagi. Dari wama sampai Allah tanda wakaf lagi. Jadi per tanda wakaf per tematik, per kasus. Wama taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan di dalam bulan-bulan haji itu maksudnya ya'lamullahu, bisa Allah mengetahuinya. Segala kebaikan ini, entah kebaikan samanya, kebaikan kepada Allah, segala kebaikan. Karena khairin bersifat tanwin karena umum. Wa tazawwadu, kata baru, ternyata tulisan tazawwadu mirip dengan taf'alu, sama-sama depannya tak akan wawalif tanda pelakunya kalian. Wa tazawwadu, dan ini fi'il bernada perintah ya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Suruh berbekal. Fa inna, maka sungguhnya kalau khairin kebaikan, kalau khaira sebaik-baik, fa inna khaira, maka sungguhnya sebaik-baik zadi bekal, fa inna khaira zadi, maka sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa, ini ketakwaan atau rasa takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Ketika berhaji itu entah bekal pengertian materi, bekal pengertian fisik kesehatan, berbekallah kalian. Bekal pengertian keimanan, faina, maka semuanya khairuz zadi, sebaik bekal adalah at-taqwa, rasa ketakwaan. Jadi menabung materinya unsur takwa apa? Hartanya murni halalnya. Jadi takwanya ada. Ketika nabung hartanya murni halalnya, enggak subhat hartanya. Berarti takwanya ada. Seperti itu maksudnya. Takwanya ada. Mulai dari start menabungnya itu murni takwa, hartanya takwa, harta itu apa, takut rasa kehati-hatian, enggak sembarang harta untuk dipakai haji. Nah ini namanya pengertian khairuz zadi. Fa inna, maka sesungguhnya khairuz zadi, sebaik bekal, at-taqwa, yakni rasa takwa atau ketakwaan. Secara bahasa takwa ini rasa takut, rasa takut. Titik berhenti. Diulangi sama-sama 5 baris al-hajj dengan tatakwa sama-sama. Yang pertama, al-hajju ashurun maklumatun. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Faman, maka barang siapa farodo, mewajibkan fihinna, di dalamnya al-hajja, berhaji, fala rafata, maka tidak ada perkataan kotor, wala fusuqa, dan tidak ada perbuatan fasik, wala jidalah, dan tidak ada perkelahian fil haji, di dalam haji. Berarti wa ma taf'alu, dan apa yang kalian kerjakan min khairin, dari suatu kebaikan, ya'lamullahu, niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna, maka sesungguhnya khairuz zadi, sebaik-baik perbekalan, at-taqwa, adalah takwa atau ketakwaan. Sama-sama kita sebutin, tinggal sama-sama bersama-sama nyebutin jenis kata isim, fi'il, atau huruf. Ketika mufil baru kita bahas secara detailnya. Al-hajju azhurun maklumatun, karena tulisan al-hajju berwarna alif lam, pasti jenisnya isim. Isim apa? Nama. Nama apa ya? Nama amalan berhaji. Azhurun beberapa bulan, karena tulisan azhurun akhirnya tanwin, jelas termasuk jenisnya adalah isim. Ini sedikit tulis gampang, al akhirnya tanwin.
Maklumatun yang dimaklumi, yang diketahui. Karena tanwin maklumatun, maka jenisnya adalah isim. Ya. Faman, maka barang siapa, maka huruf. Maksudnya setelah tahu bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulhijjah, maka setelah tahu tindak lanjutnya, maka ini tindak lanjut. Setelah diketahui, setelah tahu bahwa itu bulan haji, maka barang siapa, ini dilanjuti setelah tahu itu. Maka fa-nya huruf, man barang siapa, isim. Kenapa? Berarti orang kan. Orang kan isim. Maka barang siapa faradha mewajibkan. Faradha ini fi'il. Nah, kalau tulisan faradha akhirnya fathah, maka bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Tinggal buka halaman 8, fi'il madhi cirinya akhirnya fathah. Kalau mudhari akhiran dhamma, fi'il amar akhiran sukun. Faradha fi'il madhi mewajibkan. Fihinna dua kata ya fi di dalam, hinanya di dalamnya. Fi di dalam kan belum jelas dalam apa, kan belum jelas. Huruf adalah suatu kata yang ketika berdiri sendiri nggak bisa dimengerti maksudnya. Fi di dalam, maksudnya dalam apa kan nggak jelas. Makanya fi termasuk huruf alias kata bantu. Hinna di dalamnya, nya itu apa? Kembali pada asurun. Di dalam beberapa bulan tersebut, hinna itu nya. Semua kata ganti pasti isim. Kalau al-hajjah, depannya al pasti isim berhaji. Fa ketemu lagi maka, fa huruf. La tidak ada, jangan semua lafaz la, lam alif la jenisnya adalah huruf oleh kata bantu. Rafasa artinya perkataan kotor. Ini isim karena la itu tidak ada, harus ketemu isim. Wala wa ketemu lagi huruf. La tidak ada, ketemu lagi jenisnya huruf. Fusuka perbuatan fasik atau kefasikan juga sama jenisnya isim. Wala jidala wa huruf. La juga sama huruf. Apa jidala isim. Sekarang hikmahnya, kenapa ya Allah buat aturan itu ketika baju ihram jangan sampai melanggar 3 ini. Rafata, fusuqa, jidal. Kenapa? Karena berpotensi 3 ini potensi besar. Yang pertama, kenapa rafata potensi besar? Karena ketika berhaji itu jamaah cenderung suka ngumpul masalahnya. Nah, ngumpulnya itu sejenis, rombongan laki-laki, rombongan perempuan. Ketika sejenis, maka omongannya ngomongin lain jenis. Seperti itu. Nah, ketika ngerumpi sejenis, ujung-ujungnya ngomong lain jenis. Makanya la rafata, karena berpotensi. Ketika 5 orang laki-laki ngumpul, ada jamaah perempuan dan kenal lewat, dia ngomongin dia ngomongan. Berpotensi dari rupiah rafata. Yang kedua fusuqa, kenapa juga Allah yang larangan? Berpotensi juga kefasik apa? Ya ini ketika banyak orang di tempat Mekah itu, kok kita berbuat buruk, berani terang-terangan, ya, berarti sudah nggak rasa malu lagi berarti. Berpotensi. Kenapa? Mentang-mentang ketika melanggar itu udah ketahuan sesama teman yang kenal, mentang-mentang yang melihat itu jamaah negara lain yang kenal, sebenarnya fusuqa juga meskipun yang melihat kita orangnya nggak kenal. Berpotensi. Kenapa jidal juga dilarang? Karena berpotensi, karena berkumpulnya seluruh manusia dari berbagai aliran, beda mazhabnya, beda alirannya, beda sektenya, beda sukunya, berpotensi saling ejek-mengejek, berpotensi saling hina-menghina. Jidala atau bala jidala, dan tidak ada perkelahian fil haji di dalam haji. Tiga ini berpotensi masalahnya. Ya. Nah, ketiga ini yang terakhir jidala, Pak. Kenapa terakhir? Ya, ini dari hikmah di sini. Nah, terakhir dari jidala, tidak ada perkelahian dalam haji, entah perkelahian fisik maupun perkelahian secara perdebatan.
Maka di Masjidil Haram nggak ada ribut, nggak ada ribut perbedaan, nggak ada. Entah beda cara sholatnya macam-macam. Ya udah diketahui aja. Dia kok gitu ya sholatnya ya Allah Bapak, ya usah kita aja. Allahu Akbar macam-macam. Karena sami Allah Muhammadah hanya gini saja, ada yang tetap gini macam-macam. Nggak boleh dikritik-kritik. Udah ya. Ini ilustrasinya ini. Ini titik tengah, ini lingkaran. Ya. Jadi masing-masing manusia itu kenal Islam, lalu di lingkaran Islam. Misalnya si A lahir di Afrika, maka kenal Islam, masuk Islam di lingkaran ini. Si B lahir misalnya di Jepang, kenal Islam di lingkaran sini, masuk Islam di lingkaran paling luar ini. Si C dari Indonesia, dari suku ini baru masuk Islam di lingkaran ini. Nah, ketika semua manusia itu berdiri di lingkaran paling pinggir, terus menoleh kanan kiri, merasa beda. Dia begitu ya, merasa beda. Kenapa? Lingkaran terluar. Menyawa adalah orang itu kalau Islam latar belakang beda-beda. Nah, mari ketika masuk Islam itu lurus ke depan, jangan sibuk dengan kanan kiri. Mungkin nanti sibuk jidala nanti nggak maju ke depan. Jadi sibuk bertengkar, sibuk berdebat kanan kiri, nggak masa beda, nggak sempat untuk mendalam Islamnya dalam lagi nggak sempat. Masjidil Haram seperti itu, imamnya satu, makmumnya banyak dari berbagai madzhab, berbagai aliran. Nah, mari masing-masing latar belakang beda itu ketika jadi makmum sudah posisi pada imamnya. Apakah imamnya saja? Kalau sibuk kanan kiri, pelapor kanan kiri, pasti beda lingkarannya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, ya, beda tempat lahir negaranya, beda gurunya, beda kenal Islamnya, beda alirannya, yang otomatis. Tapi semakin lingkaran ke tengah, semakin mengecil, semakin ada persamaannya, maka menyatu Islamnya. Karena lingkaran terkecil adalah titik. Mari kita tuh sibuk untuk semakin ke dalam Islam, semakin mendalami maksudnya, jangan semakin sibuk tolak-tolak kanan kiri. Pasti beda orang tolak-tolak kanan kiri, nggak mau maju ke depan. Mana ke sana? Ini makanya lafaz jidal pada akhir ini jidala. Kalau haji sudah sibuk jidala, maka nanti merasa paling suci, paling benar, paling sofi dan sebagainya nanti. Yang lainnya salah, yang lainnya kafir sebagainya nanti. Saling mengkafirkan, saling memurtadkan. Ini hikmahnya. Jidala di dalam haji. Ya. Lanjutannya, ternyata ini enggak ada fiilnya. Wa ma tafalu, dan apa yang wa huruf ma apa yang juga sama. Maaf ya, isim karena sesuatu ya. Apa tafalu artinya kalian mengerjakan, tanda kalian tak wawalif, ini fiil. Karena fiil depannya tak, masih ingat hurufnya anita alif nun yakta, maka bentuknya fiilnya mudhari. Apa mudhari? Sedang atau akan, berarti akan mengerjakan, masih akan ini. Dan apa yang akan kalian kerjakan masih akan pun Allah nilai kok. Misalnya ya Allah nanti malam saya niat tahajud, niat sudah ada. Ikhtiar sudah ada, apa ikhtiarnya itu jam beker. Alarm dikerasin volumenya, enggak bangun. Udah keras loh. Ada ikhtiar jam beker, alarm dikerasin. Ini ikhtiar namanya usaha bangun maksudnya. Ternyata enggak bangun juga. Kan mereka enggak nyatet, tidur kok enggak bangun. Allah kan Maha tahu bahwa kita ada niatan pengen malam bangun, ya sudah dinilai dapat amalan setengah perbuatan. Taf'alu fi'il ya mudhari min khairin, min dari jenisnya huruf. Kalau khairin karena tanwin pasti isim. Ya'lam mengetahui, lengkapnya niscaya mengetahui, karena depannya ya maka bentuknya fi'il mudhari. Hudunya ini isim, Allah sama alif lam pasti isim. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, wa ya huruf udah kenal.
Tazawwadu ini benar perintah ini, tazawwadu berbekalah kalian. Karena ada lahnya berbekalah, maka bernada perintah bentuknya fi'il amar perintah. Fa inna fa-nya huruf sudah kenal. Inna sesungguhnya, apa sesungguhnya itu? Bentuknya apa? Sesungguhnya huruf kata bermaksud menguatkan pernyataan. Apa khaira sebaik-baik? Sim khairin khaira sama jenisnya. Entah kebaikan, lebih baik, sebaik-baik, jenisnya sama isim. Azadi bekal alif lam yang pasti isim, at-taqwa alif lam pasti isim. Nah, sekarang setiap kita mau fi'il madhi kita cari tahu bunyi mudhari'nya dan mudhari' cari tahu bunyi mana. Pertama dari kata faradha. Faradha mewajibkan. Ini fi'il madhi karena akhirnya fathah. Ini silakan dibaca katanya. Faradha itu fi'il madhi, mudhari'nya bunyi yang perlu. Faradha yang perlu mewajibkan. Faradha yang. Ya. Kalau wajibah yajibu, wajibah yajibu, wajibkan. Ini bedanya wajib dengan fardu itu bedanya. Kalau wajib ya. Ini bersifat apa ya? Keharusan yang berada perintah. Keharusan karena diperintahkan biasanya. Jadi 5 sholat itu namanya sholat fardu, bukan sholat wajib, namanya sholat fardu. Karena wajib dengan berbeda. Kalau wajib adalah keharusan mengerjakan karena diperintah. Nah, kalau fardu keharusan mengerjakan karena terjadwalkan, dijadwalkan. Kalau wajib keharusan mengerjakan karena diperintahkan, kan disuruh. Kalau fardu kewajiban mengerjakan karena dijadwalkan. Jadi rutinitas ritual itu terjadwalkan. Itu fardu namanya. Jadi mamanya siang jam 12, yuk sholat duhur. Kenapa? Karena sudah waktunya duhur. Jadi tanpa Allah nyuruh lagi harus sadar bahwa jam 12 siang duhur. Sudah terjadwalkan. Kalau wajib spontan banyak. Manusia sholat siang hari. Asar Allah lagi, sholat asar. Tadi kalau wajib bersifat sewaktu-waktu bisa tanpa berkaitan waktu. Jadi fi'il wajibah mewajibkan bermaksud keharusan mengerjakan karena diperintahkan. Kalau fardu keharusan mengerjakan karena dijadwalkan. Dijadwalkan gitu. Mari kita tuh sholat merasa amalan yang berkala. Apa berkala itu? Terjadwalkan. Kayak zakat tuh, sedekah yang berkala. Apa berkala? Setahun sekali. Ramadan puasa yang berkala. Apa berkala? Setahun sekali. Sholat fardu, sholat yang berkala. 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. 5 kali sehari. Jadi makanya beda, nggak boleh jadikan sholat fardu atau sholat wajib, enggak. Fardu sendiri, wajib sendiri, beda. Jadi apa fardu? Kewajiban yang terjadwalkan saja ini. Ada ya. Sama dengan haji. Karena fardu kan enggak berbunyi wajibah, enggak berbunyi faman wajibah, enggak gitu. Faman faradu fi'ilnya. Kenapa kok faradu? Berarti haji adalah alokasi waktu yang terjadwalkan. Masuk Syawal ini haji, yuk berhaji. Masuk bulan Dzulqa'dah nih, ayo berhaji. Jadi kan sudah waktunya, sudah terjadwalkan. Amalan yang berkala setahun sekali terjadwalkan namanya farodo. Makanya haji amalan fardu, bukan amalan wajib, amalan fardu namanya. Fardu itu keharusan mengerjakan karena dijadwalkan. Ya, bedanya itu dengan fardu wajib, bedanya itu. Meskipun di Indonesia fardu dengan wajib, karena Indonesia nggak punya kosakata untuk mengatakan fardu itu apa, nggak punya masalahnya. Karena nggak punya karena minim kosakata, maka terpaksa minjem kata-kata wajib untuk mengatakan fardu. Karena Indonesia minim bahasanya.
Jadi kosakata di situ minim untuk mengartikan kakuan perkata karena nggak punya stok, kosakata nggak punya. Nah, kenapa? Pendekatan makna atau pinjem kosakata yang lainnya gitu bahasa Indonesia kelemahannya itu. Nah, gara-gara fardu dengan wajib diartikan satu ini wajib, maka kita jadi rancu kan. Itu udah ya. Jadi farada artinya mewajibkan. Ini apa? Keharusan mengerjakan karena dijadwalkan. Kalau wajaba artinya mewajibkan. Ini keharusan mengerjakan karena diperintahkan. Nah, daya taf'alu tadi sudah farada fil madhi nemu. Fil berikutnya taf'alu artinya kalian mengerjakan. Taf'alu kalian mengerjakan. Bagus ya, taf'alu kalian mengerjakan. Tanda kaliannya taqawwalin. Semua fi'il kalau jamak normanya akhirnya waunun tasanormakan taf'aluna. Kalian mengerjakan. Ini saya normakan untuk melatih diri untuk berubah fi'il itu dinormalkan lebih mudahnya. Apa yang taf'aluna? Kalian mengerjakan. Mana kalian taqawwalun. Sama tadi wajaba yajibu. Ini normalnya fatka fil madhi, doma fil mudhari. Sampai mudhari maka maksudnya ini doma, taf'aluna doma. Ini kan huruf jamaknya, kalau kan huruf jamaknya jumlahnya banyak, huruf filnya kan akhirnya lam. Huruf ta ini ciri mudhari'nya kan banyak anita, banyak ta. Huruf ta ini ciri mudhari'nya, wawunun ciri jamaknya jumlahnya banyak, huruf filnya cuma 3 huruf, fa sama lam. Ya, ini asal mulanya. Oh, berarti di dalam kata taf'alu masing-masing hurufnya itu ada maksud tersendiri. Taf'alu ta sebagai inisial ciri mudhari'nya. Waw alif atau waw nun sebagai inisial jumlah orangnya banyak alias kalian jamak. Sedangkan fa ain lam huruf fi'ilnya. Kan fi'il punya huruf ya. Ya'lamhu sama ya'lam. Ya'lam kan artinya dia mengetahui. Maksudnya dia depannya ya ini ciri pelaku dia atau ciri mudhari'nya. Huruf fi'ilnya ain lam sama mim 3 ini. Nah, jadi kalau ingin tahu asal kata dari suatu fi'il, ya ini dilepas ciri mudhari'nya, dilepas ciri jumlah orangnya, maka tinggal fi'ilnya dan ini fa'ala. Ya'lam sama ya'lam dia mengetahui, ya'lam dia mengetahui. Bagaimana bunyi mudhari'nya ya'lam? Yang dihapus, kasih mudhari yang dihapus. Ya, karena dihapus ya, maka akhirnya saya lupa karena awal kata seperti ini. Nah, dihapus semua. Ini hurufnya ain lam sama mim. Kalau dibunyikan di Al-Quran berbunyi alima yang lam. Alima mengetahui, alima mengetahui. Yang lam fil mudhari'nya, alima fil madhinya. Ya, saya ngerti. Kita hanya bahas fi'il ya cuma 3 huruf. Wa takuni ya ulil albabi. Wa kalau dibaca wasal dibaca sambung. Wa takuni kalau berkata wa sendiri alifnya ini dibaca apa alifnya ini karena harokatnya a ya atau u. Silakan tebak. At-taku atau it-taku atau ut-taku. It-taku. Kenapa alifnya dibaca kasroh? Karena huruf ketiganya fathah. Mana huruf ketiganya? Taknya kan double bersida bertasdid. Wa ittaquni dan takwalah kalian kepadaku, ni itu padaku. Wa ittaquni. Jadi dikatakan ini wa ittaqu sama ni nun kasron itu aku. Wa ittaquni dan takwalah kalian kepadaku. Takutlah boleh, takwalah boleh. Ya ulil albabi ya itu wahai, contoh ya ayuha ya wahai. Ulil albabi ini kalau arti terjemahan singkat dulu ya, arti bahasa tafsir bahasa singkat. Artinya orang-orang yang berakal. Ya ulil albabi wahai orang-orang yang berakal. Ini arti singkat. Kalau pengen tahu arti aslinya, ul itu artinya orang-orang yang mempunyai. Albabi yakni intisari. Orang-orang mempunyai intisari. Ini kalau perkata ini. Ibarat kelapa. Sama tanya apa sih intisarinya kelapa itu? Santan. Jadi keimanan manusia itu ibarat seperti kelapa. Apa orang
mempunyai saripati kelapa. Ulama orang mempunyai inti sari atau saripati kelapa, santan. Nah, ini kelapa ya, kelapa. Di dalam ini kulit kelapa, ada serabutnya. Ini lapisan serabutnya. Sampai segini ini patoknya, keras patok. Dalam patok ada kelapanya yang putih. Ini warna putih. Ini patoknya. Patoknya ini kulitnya. Nah, di dalam ini airnya. Ya, berarti kelapa tadi ini 4 unsur, kulitnya, patoknya, kelapa yang putih itu, terus airnya. Nah, berarti imannya orang-orang berhaji itu ini berhaji misalnya. Orang berhaji itu imannya macam-macam ini. Ada imannya sebatas kulitnya saja. Nah, mengapa beriman itu luarnya saja, artinya enggak. Ada seperti itu orang haji itu. Jadi niat haji enggak karena Allah, karena yang lain. Entah maaf ya dalam masa kampanye barangkali pencitraan atau dalam rangka pengen cari nama di Indonesia terberhaji dulu barangkali itu. Berarti apa imannya kulit saja, kulitnya. Yang kedua ada iman haji itu kan patok kan keras, patok kelapa keras. Nah, ini apa? Dinasihati susah, Allah tegur susah, disadari susah, keras. Ibarat laki-laki ketika di Jumatan diceramai di khutbah para khotib sadar ya yang mengaku pulang masjid kupak lagi perbuatannya, kemudian sadar lagi pas Jumat, seperti itu keras, imannya keras. Nah, ada jamaah imannya itu kayak kelapa putih bersih. Kenapa putih bersih? Karena dengan air bahasa terus hatinya, air spiritual maksudnya. Bahasa dengan dikirnya, artinya penuh dengan Allah. Nah, ketika manusia itu imannya tingkatan dalam, tingkatan kelapa. Ketika kelapa itu diremukkan, diperas, keluar santan. Berarti santan itu sembunyi di dalam kelapa. Maksudnya apa? Ketika amalan-amalan orang-orang imannya yang kayak kelapa putih itu ketika diperas, amalan kita diperas akan keluar santannya, keluar intisari amalannya. Maksudnya bahwa segala amal kebaikan pada orang lain itu akhirnya apa? Ada modal amal kita di situ. Kok diperas? Orang jatuh saya tolong. Akhirnya adalah Allah nolong dia, cuma lewat tangan saya. Kok tangan saya diperas? Keluarlah perbuatan Allah di situ, kelihatan. Santan sembunyi dalam kelapa, berarti amalannya Allah sembunyi dalam amalan kita gitu. Berarti orang haji itu sama mereka berbuat baik di sana, hakikatnya Allah yang berbaik lewat amalan dia. Ini contohnya. Jadi jangan merasa berjasa. Kalau jangan berjasa, merasalah alhamdulillah ya Allah Engkau milih saya jadi orang baik. Alhamdulillah Allah Engkau milih saya untuk Engkau gerakan jadi orang baik. Mari kita bersyukur dipilih oleh Allah, dipakai alat untuk mengalirkan perbuatan Allah di situ. Bersyukurlah dipilihnya itu. Jadi nikmat paling berat, nikmat dipilih oleh Allah, diikut sertakan dalam perbuatan baiknya. Oh ini nikmat itu, nikmat karena diajak Allah berbaik masalahnya. Jangan gini, ya Allah, kemarin saya di Makkah nolong orang, tolong ya Allah, amalan saya nolong orang itu, tolong ya Engkau ganti, berupa pahala, berupa surga. Jangan gitu dulu. Ini merasa jeripaya sendiri berarti lupa Allah itu andil itu lupa. Jangan gitu dulu. Mari gini ya Allah, alhamdulillah kemarin saya di Makkah itu Engkau gerakan saya itu suka nolong, alhamdulillah Engkau milih saya untuk jadi orang baik. Syukurlah diikut sertakan. Nah, ini ulul albab, berarti orang yang iman sudah tingkatan saripati kelapa, intisari, sudah mengetahui iman di balik apa yang berbuat itu. Orang jatuh, berarti apa? Allah menggerakkan saya untuk menolong itu, namanya ulul albab. Nah, ini kalau dalam arti dalam bahasa tasawufnya, apa itu orang mempunyai ketajaman mata hati. Apa lub zamannya al-babun, lubun apa lub?
kaca pembesar lu. Tahu lu kaca pembesar. Nah, berarti sesuatu yang nggak kelihatan kecil, baru kelihatan kaca pembesar. Nah, berarti di balik kejadian yang orang ngaji alami di sana, itu kelihatan kasat mata, ada sesuatu yang kecil nggak kelihatan mata biasa, harus pakai hati lihatnya. Baru ulul albab itu. Orang jatuh, hakikatnya ini Allah ini nggak ada saya yang harus nolong ini. Jangan melihat orang jatuh menolongnya, lihat bahwa Allah buat saya untuk orang itu. Ulul albab berarti barang siapa melihat suatu hal yang di depan mata, tapi tidak tentu bisa mampu melihat hikmah di balik yang kasat mata itu, berarti dia ulul albab. Apa? Kita punya kalbu besar, tahu apa yang tersembunyi, yang titik yang kelihatan itu tahu. Ulul albab berada di situ. Nah, karena nggak semua jamaah haji bisa melihat itu. Nah, apa yang dialami setelah kasat mata hanya diterjemahkan, kasat matanya nggak bisa menerjemahkan lebih dalam lagi. Nah, contoh, saya alami, contoh kita alami. Selama seminggu pertama kali saya di Masjidil Haram, minggu pertama maksudnya, itu selalu sholat subuh Masjidil Haram itu saya wudhunya itu pakai air hangat. Nah, dari maktab wudhu duluan hangat, terus berjalan ke masjid. Selalu air hangat. Kenapa? Kan dingin sekali pagi hari, dingin sekali. Nah, saya mumpung di maktab ada fasilitas air panas dan dingin, maka saya manfaatkan habis mandi pagi, kemudian wudhu sekalian hangat. Mumpung hangat masalahnya. Selama seminggu. Tadi saya sholat subuh wudhunya pakai air hangat. Haji mumpung. Nah, hari ke-8 ketika saya Allahu Akbar rukuk. Ini kan campur. Saya disiram orang. Yang nyiram saya itu ibu-ibu, jarak 4 orang. Ibu nggak sholat diri, nggak sholat dia nyiram saya, dari ada air gitu. Ya, saya kan batin manusia apa nyiram ini? Tadi kita di kampus. Nah, dulu selesai, sholat subuh, salam kanan kiri, karena salam kan noleh ke kanan, saya lamain yang melihat orangnya. Siapa ya tadi? Ibu tadi tahu ini mau dia. Saya nggak tanya orang Turki, saya nggak tanya kerana saya nggak tanya. Saya sadar, oh ini teguran Allah berarti malah sekarang saya jangan wudhu pakai air hangat ya, karena dingin sekali dingin sekali. Nah, berarti di balik perbuatan orang kepada kita, entah kita buruk, harus bisa ke sana penghayatannya, jangan marah dulu. Kenapa dia bercanda gitu? Saya nggak marah. Jadi berarti Allah negur. Berarti ibu tadi tangannya digerakkan Allah supaya nyiram saya, berarti Allah menegur saya lewat gerakan orang tangan itu nyiram saya, dingin sekali. Maka mulai besok kenapa wudhu subuh saya di Masjidil Haram kayak gini, nggak pergi lagi orang tapi ditegur Allah kita. Ini contohnya, ini contoh saja. Nah ya, berarti ini harus punya look besar. Jadi apa yang kita alami, hal-hal pun kita alami secara pribadi, orang nggak tahu pribadi. Begitu bisa menghati, Masya Allah, apa ya Allah kok negur syarat itu sebagainya. Dan namanya ulul albab. Maju. Nah, fi'il cuma satu kali, ittaqu, bertakwalah kepadaku. Takutlah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai ketajaman mata hati bebasnya orang yang berakal. Sekarang mengenai niatnya. Laisa alaikum junahun antabdaku fadlan min rabbikum. Laisa sama, entah pakai tak, laisatin yahudu ala sayin, laisatin nasara ala sayin, laisa sama ya. Laisanya bukan, lengkapnya bebas bukanlah, boleh bukan. Apa alaikum dua kata atas kalian. Laisa alaikum bukanlah atas kalian. Junahun dosa. Laisa alaikum junahun bukan atas kalian suatu dosa. Maksudnya ada yang berdosa dalam hal apa? Ini berikutnya. Pernah kita catat ada beberapa katanya dosa yang pernah kita pelajari ya, kalau masih ingat ada 3 katanya dosa, 3 kata yang kita pelajari. Yang pertama yang keluar danbun, jamnya dunubun, danbun dosa.
Ithmun pakai ta ya, kalau pakai sin ismun nama, ini ithmun pakai ta. Ithmun dosa. Sekarang ketemu junahun juga sama dosa. Junahun. Dzambun dosa. Ithmun dosa, junahun dosa. Bedanya apa? Ada bedanya. Nah, sebelum dibedakan mari kita dulu definisi dosa. Apa sih dosa? Dosa adalah titik dua. Dosa adalah rasa bersalah. Nah, itu definisi dosa. Dosa adalah rasa bersalah. Nah, sekarang arahnya. Kalau rasa bersalah kita kepada Allah vertikal namanya dzambun. Kalau rasa bersalah kita kepada horizontal sama makhluk namanya ithmun. Nah, kalau junahun nyerempet, hampir, nyaris ya, hampir nyerempet berbuat dzambun, nyerempet berbuat ithmun. Nah, junahun nyerempet. Kalau bilang nyaris, nyenggol, nyerempet. Apa dzambun dosa, rasa dosa kepada Allah misalnya apa? Enggak puasa Ramadan misalnya. Itu dzambun. Apa ithmun? Dosa bersama hukum macam yang nyakiti orang, dolmi orang, nipu orang, ithmun. Nah, kalau junahun nyerempet berbuat ithmun, nyerempet berbuat junahun. Masih nyerempet. Contohnya apa nyerempet itu? Contohnya gini, contoh nyerempet dosa, nyerempet ya. Contoh misalnya maaf ya, ini contoh, namanya contoh buruk, dosa jujur. Misalnya, saya dari rumah ke masjid sholat Jumat selalu lewat gang ini, selalu lewat jalan ini, selalu ini lurus saja, kan dekat tinggal jalan kaki. Ini kebiasaan saya sholat Jumatan dari rumah ke masjid, jalan kaki lewat ini, lewat jalan ini maksudnya lurus. Suatu ketika jalan yang biasa saya lewat itu tutup. Entah ada teror, entah ada kegiatan warga, tutup. Maka saya Jumatannya akhirnya muter ke kampung sebelah. Jalan kaki juga ini. Nah, maaf ya. Nah, saya Jumat itu ya suatu ketika Jumat ini nggak pakai sarung, pakai celana panjang saya biasa, celana panjang baju biasa. Maaf nggak pakai peci, nggak pakai kopiah. Entah pokoknya seperti itu saya. Jadi lagi pas nggak pakai kopiah, nggak pakai peci, nggak pakai sarung, kayak orang biasa. Nah, lewat jalan sebelah. Nah, jalan sebelah ini maaf ya terkenal tempat lokalisasi. Nah, dicap gang buru ini, gangnya buru-buru. Saya muter situ. Nah, karena Jumatan jam 12 siang mulai adzan dan saya oleh Allah ditakdirkan matinya jam 12 siang. Jadi saya itu ketika lewat sini, pas jodoh mati saya bilang mati tengah jalan. Entah di luar jantung saya nyerang jantung atau kesandungan jadi mati, terus digotong orang masuk ke komplek itu. Terus beritanya, Ustaz mati di situ, ulama mati di tempat itu. Dari viral beritanya. Ini namanya itu berbuat junahun. Apa? Niatnya ke masjid tapi melewati hal yang nyerempet. Jadi amalan kebaikan kita yang oleh orang itu disalah tafsirkan, namanya kita berbuat junahun namanya. Niat saya kan cuma lewat doang, tapi berhubung lagi apes, lagi nasib mengalami hal yang gak enak di situ, ya sudah ditolong orang situ. Orang nafsirkan macam-macam. Mana budi Jumatan nggak pakai peci kok, nggak ada buktinya masalah kan? Nggak pakai sarung kok, berarti kan saya dianggap ke situ bukan ke masjid. Karena dari kostum saya nggak pakai baju gini-ginian, nggak pakai bajutan, nggak ketemu Jumatan. Tapi karena apa? Entah kesandung apa, saya pingsan di situ orang situ, di bawah situ. Nah ini saya baju junahun namanya. Contoh kedua, saya sholat baru ke Ka'bah, di bagian Ka'bah ini. Nah berhubung antara saya dan Ka'bah ada berhala besar patung. Jadi kan saya terhalangi oleh patung ini, terhalangi. Niat saya apa? Menghadap kepada Ka'bah, berhubung terhalangi patung. Orang dia apa? Nafsirkan Pak Nuar nyembah patung, pasti gitu. Pasti itu. Nyembah patung itu. Namanya saya buat junahun apa? Berbuat baik tapi disalah tafsirkan orang. Namanya junahun. Berbuat nyerempet dosa. Nyerempet kesirikan tadi kan orang. Sama di sini ada jamaah jin Allah anggap nyerempet dosa niatnya itu. Ini contohnya. Nah, tadi ini kalau mau ngaji pasangnya bener, jangan ditunggang yang lain maksudnya. Laisa alaikum junahun, bukan sekalian suatu dosa. Ngapain anta betagu an sekiranya. Tabetagu kalian mencari, kata baru ini. Tabetagu kalian mencari. Ini selama berhaji loh ya. Ini bicara haji terus ini. Selama di Masjidil Haram ini.
Antabtagu sekiranya kalian mencari apa atas di sana fadlan min rabbikum, karunia dari Tuhan kalian. Laisa alaikum, bukanlah atas kalian suatu dosa. Jadi enggak berdosa kalau selama di sana niatnya sekiranya kalian pengen antabtagu, sekiranya kalian mencari fadl karunia min dari Tuhan kalian. Titik berhenti ya per kasus ini. Contoh, saya berhaji karena living cost-nya saya sudah mau habis mepet, berbekalan mau habis, maka mungkin habis ini nggak punya berbekalan daripada saya mengemis ke sana kemari hal yang hina, maka saya ingin menawarkan jasa saya pada orang lain. Misalnya ada jamaah yang sudah bawa koper dari bis ke hotel, saya bantu, terus kasih tip orang, namanya tadi fadlan minrobikum, itu nggak berdosa, tapi junahun nyerempet. Jadi barang siapa niat berhaji ditunggangi niat bekerja, niat bekerja tak jual jasa lah, bekerja jual produk lah, ini namanya junahun, namanya nyerempet. Apa nyerempet dosa itu? Misalnya saya di rumah Indonesia punya usaha rokok, nah, kan saya berhaji maka saya ingin jual rokok di sana. Supaya nggak kena bea cukai, maka rokok saya itu saya bagi kepada jamaah per kopernya, bagi sekian rata, kan nggak ketahuan kalau itu rokoknya saya semua. Maksudnya koper saya titipi 5 rokok di mampar, nah nanti kembali saya sambil lagi saya jualin karena terlalu pernah maji mumpung kan, dengan niat bahwa niat apa saya jualin dengan niat menyambung living cost saya ke sana, nah itu junahun namanya, bukan junahun, rempet. Jadi niat berhaji sekaligus niat berdagang berarti junahun. Boleh dengan begitu. Jadi yang boleh gini, ketika di sana itu bekalan habis nol ini. Nah silakan, apa kita punya berharga apa jual, silakan. Yang berharga apa dijual berharga. Kalau nggak mau jual yang berharga, penawaran diri jasa. Entah orang bisa tawaf. Kemudian kita punya kursi roda, nawar kursi roda, atau maaf ya digendong lah, nggak bisa sa'i, orangnya maaf ya nggak bisa jalan, kita tolong lah, nggak masalah. Jadi bersifat spontan untuk menyambung hidup di sana tidak apa-apa. Yang boleh adalah dari maksud niat dan niat ganda di rumah ini, niat berdagang, niat jualan. Itu namanya nyerempet, junahun nyerempet. Hati ini nanti. Jangan diniati dua. Dah ya. Dah. Menurut doa kalian, faida afatum, ini pertama kasus ya. Faida afatum, maka jika boleh, apabila boleh afatum, kalian berbondong-bondong. Ini arti sebenarnya Indonesia singkat berbondong. Artinya adalah arti aslinya ibarat air, kalian menumpahkan diri. Faida afatum, maka jika kalian berbondong-bondong. Dari mana? Min arafatin, dari Arafah. Lafaz arafatin bahasa dari kan karena nama. Ya, orang bilang Padang Arafat. Boleh. Ini dijamakan arafatin, Arafah Padang dijamakan. Nah, dari Arafah dijamakan. Para luasnya itu. Dari arafatin. Meskipun punya arti tetap enggak tidak apa-apa karena nama. Kalau pengen tahu apa sih Arafatnya? Pengenalan. Padang pengenalan. Kalau ta'aruf perkenalan, saling mengenal, ta'aruf. Kalau Arafah pengenalan. Padang pengenalan. Ini Allah mengenalkan diri kepada kita lagi, pengenalan. Ibarat handphone kembali ke settingan pabrik. Nah itu maksudnya, mengenal lagi. Oh seperti ini. Padang Arafah, padang pengenalan. Tadi disitulah sama Haji mengenal, kembali lagi mengenal siapa Allah, mengenal lagi. Jadi direset ulang imannya, mengenal lagi. Bagaimana 6 dulu mengenal lagi, dari 0 lagi mengenal. Jadi memperbaiki syahadatnya lagi, mengenal lagi. Pada Arafah. Saya faida fatum, maka jika kalian berbondong-bondong dari Arafah. Nah, ini tempatnya apa? Pakai min dari
Kalau Ali katakan gini, maka jika kalian menumpahkan diri dari Arafah, karena kata-kata tumpah, menumpah itu bahasanya air. Fi'il untuk air itu Allah pakai manusia. Berarti jamaji ibarat air. Ibarat air. Jadi ketika di Arafah itu ibarat gelas isi air. Nah, gelas kosong. Ya. Gelas kosong karena dia pengen mengenal Allah lagi, maka seberapa tingkat kenalnya itu seberapa banyak air yang dari langit. Makanya dalam fikih biasa buka jamaji ketika dia wukuf di Arafah, wukuf ya jamaji yang laki-laki nggak boleh bertutup kepala, nggak boleh. Antara kepala dengan langit nggak boleh ada halangan apa-apa maksudnya. Nggak boleh pakai peci, boleh untuk ini kepala bertan langit. Tapi jangan diakali, ya benar nggak ada kopi tapi berteduh dalam tenda ya sawah sebetulnya sama saja. Tenda kan penghalang terhadap langit. Ibarat gitu tuh gelas itu lubangnya di atas. Ini filosofinya sih. Wukuf ya. Allah itu mengucurkan rahmat dari langit Arafah, dikucurkan. Kalau ada halangannya nggak masuk nanti airnya kalau ada halangannya. Jadi mereka yang merasa sehat, kepanasan, mari ketika wukuf itu mari berpanas diri di luar. Tenda adalah sifatnya kalau kita kepanasan nggak kuat silakan berteduh. Ini pilihan terakhir tenda itu. Jangan memanjakan diri semenjak awal sudah di dalam tenda kan gitu. Panas diri. Allah mengisi air itu. Harus silakan kalau kepanasan silakan berteduh. Kita berkeras ini lah kalau dalam tenda berarti ada penghalang antara langit dengan gelas, ada penghalang. Allah mengucapkan nama dan langit nggak bisa masuk. Nah, pas kita wukuf Allah ngisi air sebanyak mungkin banyak. Nah, seberapa banyak tergantung kita tingkat khusyuknya seberapa jam, berapa menit. Gitu. Pada zuhur start, menjelang maghrib finish. Kira-kira 5 jam wukuf kan, setengah 1 setengah 6, 5 jam. Nah kita 5 jam itu bisa khusyuk nggak 5 jam itu? Kalau khusyuk berarti dapat air penuh dari Allah, gelas itu penuh. Kalau nggak bisa khusyuk 5 jam, dapat hanya 1 jam, airnya dikit. Gitu aja. Berarti seberapa tingkat khusyuknya kita tuh pengaruh kepada seberapa banyaknya air daripada Allah. Dasarnya. Jadi seberapa khususnya kita itu. Ya. Tapi kan di Arafah itu memang disediakan tenda ya. Dan orang buat wukufnya juga di sana tenda. Nah iya dilematis. Jadi pemerintah Saudi itu dilematis. Kalau nggak menyediakan fasilitas tenda, kesannya nggak menghargai, nggak menghormati para tamu-tamu. Kalau kasih tenda, filosofinya hilang. Mari tenda itu bersifat darurat. Maksudnya apa? Disediakan tenda supaya pada siapa nggak kuat kepanasan, silakan berteduh. Itu aja ini. Teduh. Kalau kuat ya di luar aja di luar. Nah, dilematis. Maka itulah kenapa di Al-Quran fi'il untuk ibadah haji, fi'il perintahnya berbunyi wa'timul hajja wal umrata lillahi. Wa'timmu sempurnakanlah. Dari daftar nama-nama rukun Islam yang kita hafal itu. Kalau sholat fi'il amarnya berbunyi aqimu, dirikanlah. Aqimu sholatan, dirikanlah. Kalau sholat lagi sholatan dirikanlah. Kalau zakatan atu tunaikan Allah berikanlah atu zakatan tunaikanlah zakat. Tapi kalau puasa dan haji fi'ilnya satu atimu siyama ilal laili atimu sempurnakanlah puasa. Sama atimul hajja sempurnakanlah haji. Kenapa puasa adalah atimu sempurnakanlah? Karena cenderung manusia mengamalkannya itu nggak sempurna, meremehkan hal yang kecil-kecil, meremehkan.
meremehkan. Jadi semakin zaman ke depan nanti peribadatan haji semakin jauh dari sempurna, semakin sulit kayak detail kayak Rasul persis itu sulit. Yang kedua, contoh bebaran wukuf dari Arafah menuju Mina itu jalan kaki harusnya. Nah, tapi barang siapa capek silakan naik bis. Jadi bis itu fasilitas sebetulnya tuh. Kalau nggak kuat jalan kaki naik bis 9 km ya, 9 km. Nah, kalau naik bis filosofinya hilang gitu loh. Namanya tumpah kan faidah afatun ini fiilnya. Faidah afatun maka jika kalian menumpahkan diri dari Arafah, namanya tumpah, ke tanah, ke daratan. Dari Arafah airnya mengalir ke Muzdalifah. Namanya tumpah, ini airnya merambat tanah. Nah kalau kita naik bis dari Arafah, dari Arafah naik bis ke Muzdalifah, ibarat air ya, diangkut gini, turun, ya nggak tumpah airnya. Ini filosofinya kalau naik bis, nggak tumpah. Kalau jalan kaki tumpah. Nah itu loh sulit mengamalkan jalan itu sulit. Berarti untuk semakin kepada kesempurnaan sulit. Karena semakin zaman semakin banyak populasi manusia. Sulit. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia nggak mau ambil resiko lah. Kalau jamaah haji Indonesia itu harus jalan kaki, wah berpotensi hilang. Kan malam itu hilang. Kan satu seragam putih semua hilang. Kalau satu putar rombongan menghabiskan orang, wah sulit itu. Karena ada yang jalan pelan-pelan, ada yang bisa cepat, sulit. Putar motor apalagi tanggung jawab besar itu, ratusan orang, jangan hilang. Sulit itu. Nah, daripada hilang, angkut bis kan aman. Nah, ambil amannya aja Indonesia, aman aja. Yang penting aman. Daripada menghilang dari permasalahan di Indonesia, dituduh dan sebagainya, pemerintah kita cari amannya, angkut bis aman nggak hilang. Coba kalau hilang jadi masalah nanti, digugat lah pemerintah kita atau dikecam bagainya lah, macam-macam. Ini contohnya. Jadi kalau diangkut bis, diangkut nggak tumpah, diangkut nggak tumpah. Kalau jalan kaki tumpah. Nah itulah seperti itu. Makanya antimu, maksudnya apa? Meskipun hal yang ini itu kita harus sempurna, mari hal yang lain sesempurna mungkin. Selama ada celah tidak sempurna, kerjakan mungkin. Karena kita cuma dapat poin kita hajinya itu. Enggak semua serba instan, enggak semuanya serba cari amannya gitu maksudnya. Yang kedua contoh kerikil aja, kerikil. Jamaah haji yang plus ya, plus ini ya. Yang plus itu ya wukufnya serba mewah, tendanya ber-AC. Kemudian di atas ada panggung di atas tanah. Jadi kalaupun banjir aman karena panggung, tendanya panggung. Enggak tanah. Kalau haji biasa tendanya arah tanah langsung. Tanah kasih karpet atau tikar. Kalau banjir nggak bisa pakai. Nah, harusnya wukuf kan dalam kondisi tanah, duduk kena tanah. Terus aja ketika wukuf dari otak turun ke batu, semua membakar lagi. Harus di tanah, bakar lagi. Nah ini kemudian kerikil. Kalau haji plus ya, itu nih kerikilnya nggak usah capek. Pihak KPI sudah nyiapin kerikil satu kantong udah siap. Kapan nyarinya nggak usah tiap tahun, penting udah begitu aja aman, sudah dimudahkan maksudnya. Padahal ketika kalau mengikuti ayatnya atau dalam kesempatannya harus nyari sendiri, memilih sendiri itu. Harus milih sendiri. Nah, cara milihnya hajmul aso. Cara milihnya menyeleksi kerikil yang mana yang kita ambil, cara menyeleksinya per 3 kerikil. Ambil 3, terus dari 3 ini diambil mana yang tengah-tengah. Tengah bukan tengah-tengah. Antara besar sama kecil, mana tengah-tengah. Nih, yang 2 buang, ambil lagi 3. Mana tengah-tengah misalnya, ambil 2. Itu cara menyeleksinya. Nah, kalau bentuk jadi apa kata panitianya, ini satu kantong selesai, enggak ada penghayatan filosofinya. Katanya untuk sempurna, sulit. Makanya hatimu sempurnakan lah. Memang dari celah itu boleh sempurna, celah yang lain sempurnakan. Bagian G++ dulu ya. Plus itu sebuah fasilitas makanya.
fasilitas. Jadi mau sebuah kemudahan, jadi nggak bisa menghayati bagaimana semestinya berhaji, nggak bisa menghayati. Sekedar gugur kewajiban, seperti itu. Serba instan semua. Dari kerikil nggak usah nyari-nyari, kemudian apalagi ya, wukufnya nggak merasakan langsung. Nah ini contoh saja tentang ya afatum. Yang menarik adalah Allah bilang sini namanya bahasa Indonesia. Umpamanya airnya tumpah, pasti gini kata kalimatnya. Tumpah kemana? Katakan, oh ke karpet, tumpah ke lantai, tumpah ke tanah. Namanya tumpah, tapi kata ke, tumpah ke titik-titik. Ada ke, ya kan? Ada airnya tumpah, pasti tanya, tumpah kemana? Nah, di Al-Quran kata-kata tumpah pakai min dari. Dan jika kalian tumpah dari Arafah, nggak bunyi. Dan kalau kalian tumpah ke Musdalifah, nggak gitu, dari Arafah. Namanya tumpah dari. Kenapa nggak pakai ke? Karena pasti ke sana arahnya, nggak ke yang lainnya. Namanya air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi tanpa dikasih tahu kemana, pasti ke situ larinya air itu. Jadi bubaran jamaah itu larinya kemana? Pasti ke Musdalifah, nggak boleh ke yang lainnya. Kenapa? Karena secara geografis dataran tinggi Mekah itu, dataran struktur tanah Mekah, dataran paling rendah itu Musdalifah, paling rendah datarannya. Makanya air mengalir ke arah sana. Air kan secara ilmiahnya makin rendah. Yang kedua secara historis. Dulu zaman Rasul Muhammad pusat kejahiliaan, pusat lokalisasi, pusat perjudian itu di desa Musdalifah itu. Jadi tempat yang paling rendah derajat kemuliaannya, paling hina. Nah, karena Musdalifah itu termasuk wilayah tanah Mekah, Allah ingin memuliakan ini tanah haram juga, tanah mulia, maka untuk membersihkan nama baik Musdalifah kembali dengan dilewatkan jamaah haji ke situ, maka mereka bubar dengan sendirinya. Tanpa harus diobrak dengan Satpol PP, tanpa harus digusur itu pemukimannya orang Musdalifah dulu itu. Mereka mau sendiri, bubar sendiri. Tapi kalau sudah tercemar desa Musdalifah tempat gituan, maka Allah memuliakan. Makanya jamaah haji ngambil kerikil harus di desa itu, di bukit Musdalifah itu. Seperti penghayatan. Ya Allah, barangkali saya sebelum berhaji saya pernah berbuat ke orang Musdalifah, pernah berjudi, pernah bermaksiat, pernah berzina. Allah mulai sekarang ini saya buang jauh-jauh dan saya dari saya lempar ke Jamal sana di sana. Ini udah penghayatan dari sendiri, kerikilnya penghayatan. Kalau haji blok sekarang dalam tim untuk jadi satu kantong kerikil semua, nggak milih sendiri. Ya, ini penghayatan. Karena kerikil mewakili perbuatan penduduk setempat. Jadi Allah untuk membersihkan nama baik tempat desa Musdalifah, diberi kerikil terbang jauh-jauh ke tempat jamarat sana. Berarti kesimpulan singkatnya orang jamaah haji bubaran wukuf, namanya air harus mengalir ke tempat yang rendah. Nah, tempat paling rendah adalah Musdalifah, entah rendah struktur tanahnya geografis atau rendah derajatnya itu. Yang paling hina dulu di Mekah itu di desa Musdalifah, tempat kejahiliaan, tempat lokalisasi berjilid sama tempat sana. Jadi jamaah haji kalau dia sebagai air menjiwai sebagai air harus tumpahnya mengarah ke sana. Enggak boleh habis wukuf ke arah Mekah, enggak boleh. Harus ke Musdalifah. Harus Musdalifah itu kalau yang lainnya. Tapi ada itu satu-satunya jamaah haji yang ketika wukuf namun Musdalifah ada nama satu orang itu. Namanya Nasa, namun Musdalifah mau. Kamu enggak mau dia. Di sini afatum arafatin fadkurullaha, maka ingatkan pada Allah indal mas'alil haram ini alias namanya Musdalifah. Apa? Mas'alil haram, tempat syiar yang mulia. Karena dulu enggak mulia. Dihinakan. Jadi kalau orang yang ontan kuda berjalan ke Musdalifah pasti mau gituan, dicap gitu. Nah, Allah ingin memuliakan. Jadi mantan-mantan musyrik ya masuk Islam, ikut Rasul hijrah ke Madinah, terus ketika berhaji ini mantan musyrik itu masa risih, ya Rasul, masa kita ke tempat gituan. Turunlah ayat ini. Ini juga tempat syiar yang mulia, Mas'aril Haram. Ini nama lain untuk Musdalifah, Mas'aril Haram, tempat syiar yang mulia juga. Fadkurullaha, maka ingat kepada Allah indah di sekitar
Mas'aril Haram. Ada masjid juga masjidnya. Indonesia nggak ngalami di sini, nggak ngalami karena naik bis. Jadi naik bis rutenya dari Wukuf menuju langsung ke tempat kerikil, nggak ke tempatnya Masjidil Haram, Masjidil Haram, nggak ke masjid. Nah, mereka yang jalan kaki ngalami sholat isya di sini, Masjidil Haram, di Masjid Masjidil Haram sholat isyanya. Sholat maghrib tengah jalan, isyanya Masjidil Haram, Masjidil Haram. Nah, jadi kita kalau haji tetap naik bis, maka selama hidup kita nggak akan ngalami sholat di masjid Masjidil Haram, ngalami itu. Mesti wajib berkali-kali nggak akan ngalami selama naik bis loh ya. Ya jadi masalah adalah kalau kita jalan sendirian, ada temennya ya resiko. Mari harus kompak satu kelompok satu rumah. Ya minimal yang mimpin menguasai Medan, tahu nanti kemana penginapannya, maktabnya di Mina, tahu lokasinya nggak masalah, nggak kesasar, nggak tersesat. Nah, kalau saya kemarin pas haji, saya 16 orang jalan kaki, 16 orang. Dari KPI saya kan sama jamaah saya tuh. Banyak, memang nggak jalan kaki, saya 9 kilo tapi 9. Ya. Nah, kita tuh hubungan sama ketua Karung nanti muslimin nggak kesasar, bilang nggak kesasar. Jalan kaki 9 kilo, barang-barang nggak terasa capeknya, barang-barang pelan-pelan. Meninggalkan Arafah itu saya jam 6 kurang 10 menit. Jalan 9 kilo itu ya nyampe di Musdalifah 6, 7, 8, 9, setengah 4 jaman, setengah 10-an. Pelan-pelan, setengah 10 nyampe. Setengah 10-an malam, pelan-pelan. Kan ada tua juga, ibu-ibu, ada tua pelan-pelan. Jadi 4 jam. Kan pelan, jalannya pelan. 4 jam baru nyampe. Pelan loh ya. Kalau masih muda juga bisa. Karena saya demi ada yang tua, jurusan 16 orang sama saya itu. Ada yang tua itu. Ya pelan saya rindu langsung putih itu, pelan-pelan. 4 jam lebih baru nyampe. Jadi saya nih, saya tanggung jawab. Saya sudah bismillah semuanya para pasrah. Kalau saya udah saya aja jalan. Yang 4 jam ternyata nyampe. Nah ini sholat di sini itu masih orang wudunya penuh, apa wudhu pakai air zam-zam. Jadi ada tempat minuman, tempat khusus minuman keran untuk minum itu ya dipakai orang wudhu akhirnya karena tempat wudhu penuh. Jadi foto di sini wudhu pakai air zam-zam dipaksa sholat di situ di Masjid Masjidil Haram. Nah ini kenapa suruh diri pada Allah, ingat pada Allah bahwa kita pernah berbuat seperti itu. Fadkurullah, maka ingatlah kepada Allah indang masih orang di sekitar Masjidil Haram. Wadkuruhu kama hadakum, dan ingatlah kalian kepadanya kama sebagaimana yang atau seperti apa yang hadakum, ini dalnya patah berdiri lengkap ya. Hadakum, dia memberikan petunjuk kepada kalian. Maksudnya mendengar hidayah maksudnya. Jadi bersyukur kita ketika memiliki penghayatan ini apa diberi hidayah, kita bisa masuk Islam, kita bisa jadi orang baik, kita bisa beriman. Kesana penghayatannya. Banyak zikirnya pada Allah. Ingat mensyukuri apa perlu pada kita hayati, kita terima di situ. Fadkurullaha indal Masjidil Haram. Maka ingatlah kepada Allah di sekitar Masjidil Haram. Wadkuruhu, dan ingatlah kalian kepadanya kama sebagaimana Allah kepadamu apa beri hidayah kepada kalian. Berarti nikmat paling berharga ya. Nikmat kita tuh diberi Allah kasih hidayah. Diberi Allah jadi orang baik, itu memang berharga itu. Dibanding kebaikan kita sendiri maksudnya. Namanya saya nolong orang kan baik kan. Tapi yang paling adalah, yang bersyukur adalah kita digetarkan hatinya oleh Allah di kita untuk nolong orang lain. Jadi mati itu paling berharga. Karena nggak sembarang Allah milih hambanya dari orang baik, nggak sembarangan masalahnya. Bersyukurlah dipilih itu. Nah itu. Kayak tadi loh ya sholat subuh. Ini paling berharga itu bukan hasil sholatnya, tapi apa? Kita dipilih Allah untuk jadi orang yang senang ke masjid, yang suka ke masjid, yang ada ringan ke masjid. Ringan ini merasa bersyukur dipilihnya itu. Dibanding mereka yang masih di rumah, merasa berat, masih berat. Jadi bukan sholat kita subuh, jadi ini dipilihnya itu, ini yang paling berharga. Ya. Ibarat apa? Kita
dapat undangan. Jadi adzan kan undangan itu, undangan untuk sholat. Nah, satu lagi terakhir, wa in kuntum, ini Allah nyindir kita dari sebelum kamu Muzdalifah. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah, dahulunya maksudnya belum berhaji, kuntum kan adalah apa? Adalah itu sebelum Islam. Min qabl, dari sebelumnya, ini sebelum kita berhaji, la minad dhalina, sungguh termasuk orang-orang yang sesat, masih enggak benar, masih musyrik. Nah, maka ketika di sana bersyukurlah. Karena gini, nikmat paling berharga adalah ketika kita pernah berbuat buruk, kemudian ketemu buruk itu sendiri, ketemu lagi, itu berharga itu. Misalnya gini, hari Senin saya berjalan, ada lubang ini saya kejebur. Hari Selasa berjalan lagi di tempatnya, pasti hati-hati, teringat kan? Oh, masa kejebur, sekarang enggak lagi, enggak kan? Berarti apa? Berarti ketika ingat keburukan, maka hati-hati menghati lagi, ini berharga di situ. Sama, ketika kita ngambil kerikil itu menghayati perbuatan orang yang bisa berdua seperti itu. Misalnya perbuatannya itu berjudi, bermaksiat, sebagainya itu, kita kan pernah seperti itu sebelum berhaji. Pernah nyakiti orang, ini penghayatan ke sana. Jadi apa diingetin lewat simbolis kerikil. Jika kalian dahulunya masih sesat imannya, masih nggak benar, nah sekarang sudah benar kan, itu bersyukurlah, perlu digiri, diingati, bersyukurlah. Nah, ini paling berharga di situ, dimudahkan bisa berangkatnya, dimudahkan gampang khususnya di sana, dimudahkan gampang sempurnanya. Karena semakin zaman ke depan untuk sempurna haji, detail persis sempurna 100% sulit. Nah, mari meskipun nggak 100%, meskipun 100% poinnya kita ambil. Selama ada celah untuk sempurna dikerjakan, mumpung ada celah itu maksudnya sempurna. Kalau kan sudah sulit nggak bisa lagi dari Arafah ke Muzdalifah jalan lagi nggak mungkin, harus naik bis, jangan masalah. Mari ketika hukumnya ini ada kesempatan kita buat kepanasan, mari dua tenda, bulan sajadah, situ diam 1 jam 2 jam, kuat nggak kuat nih, silakan berteduh. Selesai dingin baik lagi. Tapi karena ibadah wukuf adalah ibadah duduk, masalahnya duduk, maka kita duduk aja, duduk sekuat mungkin kepanasan. Nggak kuat kan, pindah tempat, duduk lagi. Pokoknya banyak duduknya daripada berdiri. Ya, ini contohnya. Amalan apa sih yang jangan duduk itu? Baca Quran. Kan sholat nggak boleh. Baca Quran, wirid, dzikir, kemudian ya doa-doa. Pokoknya bagaimana supaya 5 jam itu terlewatkan dengan kesibukan. Jangan nganggur. Karena kita ada di jenuhnya, baca Quran berapa juz terserah. Sudah jenuh nih, habis jenuh lagi konsentrasi baca khusyuk, sudah boleh dzikir. Wiridnya, dzikirnya baca apa? Terserah. Sesuai dengan sunnah itu apa? Sunnah itu. Wah, saya sunnah itu lagi suntuk nih, mikir dosa, baca istighfar berkali-kali. Wah, hati kita lagi seping, kangen Rasul nih, baca sholawat berkali-kali. Hati kita lagi seneng-senengnya ini nikmat Allah dikira terima, baca alhamdulillah berkali-kali. Macam-macam. Suasana hati supaya ada khusyuknya. Kalau sudah dzikir atau sampai sudah jenuh, ya sudah berdoa minta apa terserah. Karena sudah doa kita ungkapkan sudah selesai, sudah jenuh, ya sudah baca Quran lagi. Itu seperti itu. Kalau udah baca Quran udah jenuh, boleh tidur jenuh lagi, berdoa sudah habis semua, sudah selesai, habis bisa ngapain? Sudah bertafakur di bertafakur sampai tafaknya habis, tinggal kurnya saja, kur tidur akhirnya mendengkur. Ya sudah, masalah. Jadi kalau kita baca wajib, kita tidur dulu, jangan suruh dulu, mungkin bertafakur. Karena begitu khusyuknya sampai kedengaran kurnya, tafaknya nggak dengar. Kurnya saya dengar. Nah ini sementara berhenti di lafaz dolina. Nanti tentang ini pernah saya berikan dalam mulutnya tentang spesifik wukuf ini. Nanti saya ulang lagi hukumnya kelima sampai hilang tentang ngaji saya nanti kita berikan lagi. Intinya adalah sebagaimana tadi fi'il di Al-Quran, kalau puasa atimu sempurnakanlah. Kalau haji atimu sempurnakanlah. Kalau sholat akimu dirikanlah. Kalau zakat atu berikanlah, tunaikanlah. Berarti puasa dan itu cenderung manusia nggak sempurna. Puasa itu nggak sempurna puasa. Hanya sebatas lapar saja. Tapi mata nggak puasa, lisan nggak puasa, sebagainya. Ini hikmahnya.
Karena kedua amalan tadi itu cenderung manusia sering meremehkan hal yang kecil apapun. Semoga bagi kita hari ini bermanfaat. Nanti dulu dengan menggunakan suatu halaman kita akan kembali yang mendatang. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.